Alhamdulillah binikmatihil Islam wal iman wa binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala alladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah ikhwatu fillah di Al-Muhajirin dan pula ikhwatu fillah di mana saja antum berada. Di menjelang maghrib ini, sore ini kita bertemu lagi di dalam pembahasan yang seperti biasa di Selasa yang keempat tiap bulannya, dan insya Allah kita istiqomahkan Selasa yang keempat ya, mengkaji rambu-rambu penuntut ilmu. Live di FB ilmu yang bermanfaat ya. Alhamdulillah sudah 4.000 followers. Nah, keren ya. Saya cek itu ya. Kok langsung 4.000 ini ya. Banyak banget yang like FB itu ya gitu. Walaupun yang nonton cuma berapa gitu ya. Gitu. Insya Allah ya, setelah kita mengkaji sebuah tahap pendahuluan ya, beratnya timbangan menuntut ilmu ya, itu ya. Sekarang modal penuntut ilmu ya, itu. Semoga Allah terus melancarkan ya. Karena tentunya dalam setiap kajian itu juga pasti ada rintangan ya. Contoh di hadis salah ya, puasa minggu tak ya majelisnya, aduh senang ya. Tapi emang sebagian pada sakit ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya pada orang-orang yang sakit ya. Sebenarnya saya juga agak serak ya, karena masih membekas ya, batuk di mulai 2 Jumat kemarin ya. Tapi ya tentunya semoga kita lebih baik lagi ya. Bukan hanya dari segi kepanitiaan ya, tapi dari segi HP-nya ya. Kemarin ada info ya, sebenarnya sudah ada HP Oppo ya. Itu qadarullah juga itu ya. Karena digunakan oleh orang lain ya, itu sebagai bentuk ta'awun ya, tahu-taunya juga rusaknya sisa barohnya gitu.
sekarang dengan seadanya ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan yang penting mah istiqomah lah gitu ya. Insyaallah diberi jalan ya gitu. Baik, dan terhadap kondisi saat ini ya, termasuk di sekolah saya melihat ada anak-anak yang terkena gitu ya gitu, hingga akhirnya online lagi ya. Qadarullah. Terlepas dari itu, kita tingkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus taqarrub ilallah dan waspada gitu ya. Berbekal hidup di masa sulit ya gitu. Nah, ini sebagai pengantarnya ya. Modal penuntut ilmu. Baik. Modal. Kalau kita bepergian tuh ya, entah pergi kemana gitu, safar lah gitu, atau jangan safar lah, kita pergi bekerja atau mengajar atau apapun itu judulnya bepergian, pasti butuh modal ya gitu. Ya, pasti butuh modal ya gitu. Tapi yang namanya modal itu ada modal yang penting ya, ada modal yang tambahan ya gitu. Nah, di sini kan judulnya modal utama penuntut ilmu sebenarnya ya, di bukunya itu ya. Jadi nanti direvisi saja judulnya ya tuh. Modal utama penuntut ilmu tuh ya. Karena seringkali ya, coba kalau kita cek tas masing-masing tuh ya, bawa apa aja tuh ya di tasnya gitu. Itu ya, aya nu nyandak HP tilu katanya. HP tilu ya, candak segala gitu ya. Bade rekaman oke di dia gitunya. Sebahal rekaman gitu. Ya nu nyandak casan 2 luar biasa. Bisa ya tahun ya kayak. Nu butuh casan tuh ya, luar biasa modalnya. Masker 2 katanya. Masuk air minum tuh ya gitu. Ya, butuh cai ya namanya. Sahur jamaah saya tuh ya. Kayak nama harinya demam. Harinya demam ya gitu. Jadi terserempak demam. Itu ya. Menjalar gitu. Gitu. Nah, makanya di dalam hal apapun gitu ya, bepergian itu pasti punya punya modal tuh ya. Punya modal, harus punya modal tuh ya, harus bermodal tuh ya. Tuh ya, ada kagak kan yang pelopan tuh ya, saya ngajamin yang pelopan tuh ya. Harus bermodal tuh ya gitu, bahwa secukupnya lah gitu, yang nanti dibutuhkan tuh ya gitu, supaya kita itu di dalam perjalanan tidak
meminta pada orang lain gitu ya, minimalnya gitu ya. Itu ya. Itu. Kenapa saya katakan demikian ya? Karena kalau sudah meminta pada orang lain tuh ya, dan lumpang atau kagok. Itu kan ya, maaf kalau diganggu. Abi haus. Aku digende. Jadi kalau sudah meminta pada orang lain, tuh ya, kadang kalau orang itu tidak awet, tidak amanah, jorok lah gitu kalau bahasa namanya, itu merugikan orang yang dipinjamkannya gitu. Tuh ya. Dia terlepas kita orangnya amanah dan sebagainya. Oke lah kita amanah. Tuh ya. Silahkan tuh ya gitu. Tetapi siapa yang menjamin hal itu akan tetap sesuai perjanjian ya, gitu. Perjanjian kayak dibayarkan demikian kayak dibayarkan tung nama untuk gitu. Nah makanya kita jangan menggantungkan pada orang lain ya. Nah ini butuhnya modal ya. Jangan sampai kita minta-minta apalagi ya. Tuh. Ya minjem masih mending. Tapi kadang minjem oke, kadang minjem dolim gitu. Ngajanjikan tak apa dibayar nairah ya. Waliyadzubillah. Dan kita itu kan berlindung yang dari namanya kegelisahan, utang, minta-minta dan sebagainya ya. Itu kita berlindung lah gitu. Doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal ghalabatid daini wa qahrir rijal tuh. Ya. Ternyata doa nu poin ke-7 dan ke-8 itu kita berlindung dari diantaranya juga beban ya, beban dari orang lain ya. Maksudnya beban bisa berupa hutang ya, bisa berupa kita ganti rugi dan sebagainya itu ya gitu. Kita berlindung lah gitu. Karena itu hasilnya jangan sampai kita mengandalkan orang lain gitu ya. Nggak modal gitu. Gitu ya. Sekarang itu untungnya belum masuk materinya. Saya rada ya melebar tuh ya. Sekarang itu kalaulah kita mensiasati diri gitu ya, untuk bermodal itu insya Allah mudahkan tuh ya gitu. Ya. Sekalipun ya perih dulu tuh ya gitu. Saur bahasa Sunda mah kami hayang sukses kudu meurih heula gitu ya. Gitu. Kudu meurih heula. Kan we letikan kadang bisnis janten-janten gitu. Gitu. Insyaallah ditolong ya. Oleh Allah. Pasti ada jalannya, apalagi kita berjihad ya. Kita bisnis atau apa misalnya, yaitu untuk berjihad ya, menuntut ilmu juga ya. Ya selain untuk keluarga juga tentunya ya jelas. Tapi lebih daripada itu adalah ketika kita untuk jihad di jalan Allah ya, gitu. Ya. Nah, penting juga ya. Makanya sebagai seorang muslim itu coba siasati lah itu, biasakan ya itu ya. Entah itu pakai modal atau tidak gitu.
karena saya bisnis tanpa modal teh katanya Allah alam saya ada can ya kumaha carana can apal gitu ya, itu pasti ada jalan gitu ya. Siasati, jangan minta-minta lah gitu, jangan sampai minjam gitu ya. Kemarin saya ada sebuah status bagus ya, nama saya di Kopas ya, di status ya, lihat status saya ya, bahwa orang yang diantaranya bagus itu diantaranya dia sebenarnya membutuhkan, tapi karena orang lain melihat dia tidak pernah meminta ya, dia disangkanya berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Itu yang bagus orang itu ya, kumaha katanya tadi ya, gitulah kurang lebihnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu meminta, harus punya modal gitu ya, modal hidup ya, modal untuk keluarga dan sebagainya, harus punya modal ya. Yang namanya minta-minta atau pinjam atau itu bukan menjadi pilihan utama lah gitu. Kok mau jadi pilihan utama gitu, power katanya. Setiap butuh minjem kesehatan, butuh minjem kesehatan, aduh power hidup tanya tuh ada ya goreng katanya lensa ya kadang orang misalnya ada orang seperti itu, aduh tadi pinjamkan ta'awun, dipinjamkan enggak karena butuh katanya tak. Jadi jelek lah buat kita ya kalau sudah menggantungkan pada orang lain ya, bergantung pada Allah ya, nah gitu. Hanya saja wasilahna jangan terlalu menyandarkan pada orang lain gitu ya. Harus ada upaya dari kita sendiri ya gitu. Nah itu ya, kembali lagi itu dalam posisi kehidupan ya. Termasuk juga di dalam menuntut ilmu itu harus punya modal ya gitu ya. Kayaklah kita dekat sini ya gitu ya, jangan ngelengkah lah gitu, saya tuh ngelengkahnya walaupun tetap di santunya. Saya tidak sekedar melangkah ya gitu, tapi tetap modal itu harus ya gitu. Nah disinilah diterangkan ya modal bagi penuntut ilmu ya. Sudah dikaji juga di Hilyatul Thalabil Ilmi ya, modal bagi penuntut ilmu itu ya. Cuman kan kita itu mengkaji ringkasan tuh ya gitu. Dan yang paling utama itu modalnya itu keinginan untuk belajar atau hela ya gitu ya. Karena ongkos dan sebagainya kadang jalan gitu jalan gitu ya. Asal tadi sudah berusaha ya, jangan menyandarkan pada orang lain gitu ya. Ya kalau sudah tidak bisa nah artinya gitu. Yang penting punya keinginan untuk belajar, itu yang pertama gitu ya. Di antara kita mungkin sering mendengar pepatah Arab yang cukup terkenal, belajarlah karena tidak ada manusia yang terlahir menjadi seorang alim. Jadi nggak ada orang yang langsung gitu ya pinter terlahir jadi seorang alim gitu ya. Kalau yang berbicara iya gitu ya. Tuh. Nabi
Isa alaihissalam terlahir dalam keadaan bisa berbicara ya gitu. Orang kena bisa berbicara ya gitu. Tapi kalau dikatakan alim, nah, tidak ada langsung ya orang itu brojol lahir langsung pintar gitunya gitu tanpa belajar itu ya. Pasti semua itu harus belajar ya gitu. Pepatah ini semakna dengan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan manusia keluar dari rahim ibunya ya, dalam keadaan jahil, tidak punya ilmu sama sekali. Itu ya. Surah An-Nahl itu ya. Itu. Akan tetapi Allah menganugerahkan kepada kita pendengaran. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal fuada, penglihatan serta hati, pemahaman sebagai sarana untuk memperoleh ilmu dengan cara belajar. Jadi sudah luar biasa bagaimana nikmat yang telah Allah berikan pada kita, tak terhingga ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah belajar di dalam Al-Qur'an ya. Dan yang turun pertama itu ya ketika Nabi sedang bertahanus di Gua Hira adalah tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang ciptakan, dan seterusnya sampai ayat 5 ya itu. Saya baca nanti itu. Dan Allah membuka ayat ini dengan redaksi perintah yaitu Iqra, bacalah. Dan perintah itu diulang kembali pada ayat ketiganya ya, yang maknanya Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar sehingga beliau mengetahui apa itu Al-Quran ya, dan mengenal apa itu iman ya. Surah apa? Asy-Syura ya, ayat 52 ya kalau salah itu. Ma kunta tadri ayat 52 itu ya. Bahwa asalnya itu tidak tahu tentang Alkitab dan iman itu ya gitu. Walakin ja'alnahu nuran dan seterusnya ya. Nadi bihi man nasya'u min ibadina dan seterusnya itu. Panjang tuh ya. Wa innaka latadi ila siratal mustaqim ya. Itu asalnya kita itu ya, tidak tahu. Nabi juga demikian ya itu. Maka ilmu tidak mungkin didapat kecuali dengan cara belajar, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu dan untuk bersimpuh ya di hadapan guru. Nah itu. Jadi yang pertama kita harus punya niat dulu belajar ya. Itu. Yang kedua harus punya guru ya gitu. Guru juga sebagai modal kita ya gitu. Banyak orang dia itu menjadi baik karena ada gurunya
tapi dia menjadi tersesat karena gurunya juga ya, yang mengajarkan. Waduh, berat tanggung jawab guru itu, Pak. Ya, apalagi orang yang mungkin berniat awalnya tidak menjadi guru gitu. Dari sini yang gitu. Demikian saya juga demikian dulunya nggak niat seperti ini. Itu ya. Tapi Allah memberikan hidayah, memberikan jalan. Ya, keadaan Allah seperti ini. Ini berat sekali gitu ya. Makanya kita jangan bangga lah gitu sudah menyampaikan sekian ayat, sekian hadis atau mengajarkan bahasa Arab, tentang bangga lah gitu. Apa yang bisa dibanggakan lah gitu ya. Nah, ya. Hanya ilmu itu karunia dari Allah ya. Apa yang bisa dibanggakan ya. Hanya mengajarkan segitunya aja ya. Salah satu itu jadi tanggung jawab ya. Jangan lain-lain tuh ya. Saya mau khutbah Jumat ya. Kan ngisi pengawasan ya, gitu. Bangga, kenal sih bangga. Makanya jangan ada di hati, oh saya udah ngisi, udah ini, udah. Janganlah. Gitu. Karena Allah hakikatnya yang menggerakkan hati kita ya. Kalau tidak digerakkan ya nggak mau kikian tuh. Kata orang naon kikian tuh gak semua bayar seetik ya. Kadang tuh dibayar aduh ya Allah kata jami gitu ya. Itu hanya harus duduk bersimpuh di hadapan guru ya. Ya wasilahnya ya tetap muka seperti ini ya. Sanes modal nangan cek di mamang YouTube gitu ya, mamang Google ya. Sanes tuh ya gitu. Jadi saya pas mengajarkan tahsin itu ada kan hadis yang al-habbatus sauda sifaun likulli dawa. Habbatus sauda itu ya obat ya di setiap penyakit ya. Ada orang nggak belajar ya, baca al-hayyatus sauda, jadi dia apa? Bukan memakan habbatus sauda itu ya, bukan. Malah yang dimakan ular hitam, akhirnya dia mati itu ya. Tanpa belajar itu kan. Itu ya. Makanya jangan merasa cukup yang namanya itu belajar itu, jangan merasa cukup. Jangan merasa gengsi gitu. Ya. Jangan pernah ya. Karena bahaya itu ya. Walaupun seseorang itu katakanlah punya ilmu ya. Jangan merasa cukup ya. Saya juga belajar lagi itu ya. Bahkan masih banyak kekeliruan yang kadang kita alami gitu ya. Saya pernah punya pemahaman bahwa yang lebar nih ya, dalam bahasa Arab saja ya, bahwa kata ar-rahim itu kudu pakai alif lam baheula teh gitu ya. Ya sudah saya kaji, data aya pemahaman kitu nya. Pemahaman di mana gitu ya. Biar. Nah itu kalau kita merasa cukup itu bahaya itu, Pak. Yang namanya ar-rahim tuh ya. Kan saya dulu pemahaman kayak gitu, harus pakai alif lam gitu ya. Termasuk pas saya dites ngaji aya alif lamna gitu ya. Gitu. Guru teh melihat ya, oh ternyata saya yang salah. Ya itu harus saya belajar. Dan emang wajar lah orang belajar pasti ada seperti itulah gitu. Godaan maewai gitu ya gitu.
Jadi jangan merasa cukup ya gitu, termasuk dalam hal apapun ya gitu ya. Karenanya menuntut ilmu termasuk seutama amalan ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Bahkan menuntut ilmu digolongkan oleh para ulama sebagai amalan jihad fi sabilillah. Dengan itu ya, jihad fi sabilillah tuh. Dan dengan bekal ilmu itu pula seorang hamba akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu ya. Jika kita sudah tahu betapa agungnya kedudukan menuntut ilmu, maka sudah semestinya ya kita bersihkan hati sebelum belajar dan ya tazkiyah ya. Kita bersihkan hati sebelum belajar dari segala muatan-muatan yang tercela, keikhlasan ya itu. Karena menuntut ilmu termasuk amalan ibadah, sedangkan salah satu syariat diterimanya ibadah adalah dengan ikhlas karena Allah. Para salaf dahulu mengatakan talabnal ilm li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Awalnya kami menuntut ilmu karena selain Allah ya. Tetapi ilmu itu enggan menghampiri kami. Lalu setelah itu kami niatkan ikhlas karena Allah. Syarah Al-Afiyah Al-Fiyah Asyuti. Syekh Al-Alamah Ahmad bin Al-Isubi. Ucapan para salaf ini menjadi pengingat bagi kita bahwa antara ilmu dan keikhlasan punya hubungan yang sangat kuat. Semakin sempurnanya keikhlasan seseorang, maka hatinya semakin mudah menerima ilmu yang dia pelajari, ya. Mudah dipahami dan mudah diamalkan, ya. Jadi pemlihat tena bersihma ngaji kemana-mana kita sampai gitu ya. Ya ngaji kemana-mana sampai, asal Quran Sunnah lah gitu ya. Ya. Kita jangan melihat gengsi, ya, belajar kasih ya gitu ya. Atau belajar ke teman sendiri gitu ya. Kumaha gitu ya. Kadang godaan teh ya wae gitu ya. Itu yang memberatkan kita menuntut ilmu ya gitu. Jangan berniat nyari jamaah gitu ya, atau berniat hanya untuk public speaking. Orang tanpa ceramah kian mah katanya, tanpa khotbah oge bisa wae belajar public speaking mah katanya, kedah kajian kedah khotbah eta pelatihan public speaking katanya, yang niatna ngan public speaking kul mah ada kumaha katanya ya. Sedangkan ini amanah yang lebih besar daripada public speaking katanya. Lebih besar katanya. Nah, public speaking mah paling nilai batur katanya. Ya. Yang mana menyampaikan ilmu bukan hanya dinilai orang gitu ya, bukan. Walaupun ya betul penampilan dan sebagainya itu bagus ya. Di mata orang itu bagus ya. Tapi yang benar-benar yang harus dituntut pada seorang penuntut ilmu itu adalah ikhlas, berat ya, ikhlas. Apalagi kalau sudah dicemooh. Maka kalau ikhlas itu tong perhatikan perkataan batur lah gitu. Badai dibenci, badai dicemooh mah kan gitu. Ya. Dipuji tidak terbang gitu ya. Dicela tidak terjun gitu ya. Bahasa saya mah gitu ya gitu. Bahasa Sanes kan. Ya, bahasa saya mah dipuji tidak terbang, dicela tidak terjun gitu ya gitu. Istiqomah we gitu. Ikhlas itu ikhlas itu ya gitu. Ya itu hakikatnya memurnikan niat dalam bertakarrub
mendekatkan diri kepada Allah ya, tuh. Ikhlas ya. Tong mikiran batur, lieur mikiran batur mah Pak. Katanya, lieur. Cek sih ya orang teh saya cek sih ya orang teh goreng dan sebagainya. Aduh, geus lieur tuh pikiran mah Allah yang perbaiki saja gitu ya. Nanti Allah perbaiki kita dengan orang lain gitu ya. Sedikit lagi ya. Ikhlas juga berarti membersihkan hati ya, dari tujuan-tujuan tercela seperti ingin dipuji, takut dicela, ingin diakui, cinta popularitas atau berambisi kepada kepentingan duniawi lainnya. Ya. Kemastian mengikhlaskan niat ini telah Allah perintahkan ya, surah Al-Bayyinah kita tahu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan dalam din ya, hanya untuknya ya. Jelas ikhlas ya gitu. Nah itu modal penuntut ilmu panjang kan katanya. Ya cukupkan saja di part sajanya kayak modal penuntut ilmu part 1 gitu ya. Selama penuntut ilmu lagi part 2 gitu ya. Ini juga masih panjang, luar biasa ya. Nah itu saja dahulu ya untuk hari ini karena waktu ya gitu. Semoga bermanfaat. Insyaallah nanti mudah-mudahan Allah lancarkan ya, dan juga Allah perbaiki kehidupan kita ya. Karena Allah sembuhkan pula orang-orang yang sedang sakit ya gitu. Dan juga Allah perbaiki niat kita ya. Mudah-mudahan yang batal kajiannya ya bukan karena malas ya, malas lah. Kalau gue tuh malas malah gitu. Gitu. Ya, syukur syari dan ya, skala gue gitu. Gitu. Jangan batal pengajian karena malas ada gitu. Saya curiga ada beberapa gitu ya. Walau alam ya bukan artinya seuzon kan kadang hati itu bergejolak ya, sebagai seorang guru atau mah itu murid ya ternyata ya perkembangan ya itu maksud nama gitu ya. Ingin kebaikan untuk seorang murid ya bukan artinya seorang guru curiga dan sebagainya. Aduh, nanti ya, beda ya gitu. Seorang guru itu menginginkan kebaikan bagi muridnya ya, kerjaan kemahaga ya, termasuk orang tua dan sebagainya kan gitu. Walaupun ya kadang cara penyampaiannya kurang benar dan seperti apa gitu ya, kurang beradab, kurang berakhlak dulu. Tapi ya itulah kita pahami gitu ya bahwa tujuan seorang muslim gitu ya. Tentunya ya lebih baik lagi kalau misalnya dengan cara yang baik gitu. Nah itu. Maka tentunya mudah-mudahan nanti bisa belajar lagi kajian-kajian yang batal di sini juga ya. Termasuk di mana tuh ya, dari salah dan sebagainya ya. Kan yang sakit juga cuma beberapa orang kan, nggak semuanya gitu ya, ada kadang gitu. Jangan jadi alasan lah gitu kadang gitu ya, itu ya. Dan juga semoga Allah melapangkan urusan kita gitu ya. Allah berikan pertolongan kepada kita di setiap masalah kita ya, di setiap kegundahan kita Allah menjawab, dan kita senantiasa berjihad menuntut ilmu ya. Segitu saja dahulu ya. Wa'afu minkum. Insyaallah nanti bulan depan semoga lebih bagus lagi, lebih jos lagi ya, lebih mantap lagi ya gitu. Selasa besok ya di sini ya. Itu tentang sakitnya sakaratul maut ya, judulnya ya gitu. Udah mau beres itu juga ya kajiannya ya. Nah itu saja dahulu, kita besok bertemu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fili wa yarhamukum rabbana segera. Wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atina min rahmatika wa hab lana min amrina rasyada. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.